Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita sampai pada pertanyaan ke-29 dari The New City Catechism. Mari sebelum kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan hari ini, kita awali dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kembali kami memohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kuatkan kami, buat kami boleh mengerti akan apa yang kami pelajari hari ini. Berkati kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-29, bagaimana kita dapat diselamatkan? Jawabannya, hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. Sehingga meskipun kita bersalah karena tidak mentaati Allah dan terkadang masih dapat cenderung kepada yang jahat, Allah oleh kasih karunia-Nya semata tanpa hasil usaha kita sendiri telah menghubungkan kita dengan kebenaran Kristus yang sempurna ketika kita bertobat dan percaya kepadanya. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di Alkitab ada satu peristiwa ketika Paulus dan Silas dipenjarakan. Waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Keadaan itu tentu dapat menjadi kesempatan bagi para tahanan untuk kabur. Saat kepala penjara terbangun, ia tentu sangat kaget dan cemas karena mengira semua tahanan sudah melarikan diri semua. Maka ia lalu hendak bunuh diri. Tetapi Paulus yang mengetahui hal itu segera mencegahnya. Lalu kepala penjara itu mengungkapkan satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus memberikan jawaban yang singkat dan jelas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tidak ada pertanyaan yang lebih penting dari ini dalam kehidupan kita di dunia saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jawaban pertanyaan katekismus ini menunjukkan ringkasan yang indah tentang arti percaya kepada Kristus dan bagaimana Allah menyelamatkan kita melalui iman. Ringkasan ini terdiri dari dua kata kunci, saudara. Yang pertama adalah hanya. Kita tahu berbicara tentang iman bukanlah hal yang asing bagi telinga kita, bagi telinga semua orang. Orang akan memiliki iman atau mempercayai sesuatu. Tetapi hanya ada satu jenis iman yang menyelamatkan. Hanya iman atau percaya kepada Yesus Kristus, bukanlah iman yang lain atau iman plus ditambah sesuatu yang lain. Bukan iman ditambah latar belakang kita, iman plus asal-usul keluarga kita, iman plus berapa banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan, atau iman plus berapa sering kita beribadah. Tetapi hanya iman. Dan iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan, iman kita itu ada objeknya. Objeknya yaitu Yesus Kristus. Ini penting sekali untuk saudara ingat. Banyak orang dapat bertumbuh dalam keyakinan dan berkata, saya orang beriman. Namun iman itu sendiri tidak akan berarti apa-apa. Objek iman itulah yang penting. Objek iman kita itulah yang menyelamatkan.
Jadi bukan menjadi orang beriman teguh, tulus, atau memiliki kepercayaan batin terhadap perkara-perkara rohani yang menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Yesuslah objek iman kita. Objek iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Jadi iman hanyalah sarana. Iman bukanlah suatu perbuatan baik yang Allah lihat dan berkata, baiklah engkau tidak memiliki banyak hal untuk menyelamatkanmu. Tetapi karena engkau memiliki iman dan aku benar-benar menyukai itu. Bukan seperti itu, saudara. Iman adalah sarana yang menyatukan kita dengan Kristus. Dan Dia lalu menyelamatkan kita. Objek iman itulah yang penting. Beberapa kali saya menyaksikan beberapa saudara-saudara kita di gereja melakukan kerja bakti, memangkas pohon di gereja, pohon yang begitu besar dan tinggi. Saya sering merasa ngeri melihat apa yang mereka lakukan. Mereka sudah berumur, mereka naik cukup tinggi, bahkan ketika semakin tinggi menginjakkan kakinya di ranting-ranting yang tidak terlalu besar. Terbersit dalam pikiran saya, mereka sungguh punya keyakinan yang besar bahwa ranting yang mereka injak itu dapat menopang tubuh mereka. Nah, apa yang membuat mereka ini selamat tidak jatuh, saudara? Apakah keyakinan mereka itu, atau memang ranting itu yang memang cukup kuat untuk menopang mereka? Dan tentu saja karena ranting itulah yang membuat mereka tidak jatuh. Keyakinan mereka hanya menghubungkan sehingga mereka mampu menginjakkan kakinya di atas ranting tersebut. Seberapapun kekuatan keyakinan mereka, tetapi jika rantingnya rapuh, mereka tetap akan terjatuh. Objek tempat kita berdiri itulah yang menyelamatkan kita. Demikian juga dengan keselamatan kita. Objek iman yaitu Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Kata kedua, saudara, yang juga sangat penting di sini adalah kata menghubungkan. Yang esensial dalam Injil dan iman Kristen adalah bahwa kehidupan yang benar yang telah dijalani Kristus itu dihubungkan dengan kita. Saya mungkin sudah berulang kali menyampaikan ini dalam renungan harian ini. Artinya ketaatan dan kebenaran Yesus itu dikaitkan dengan kita, ikut diperhitungkan untuk kita. Ini seperti semacam kabel yang dicolokkan ke listrik, lalu kabel itu menyalurkan sumber daya listrik. Jadi kebenaran kita bukan kebenaran yang melekat dan ada pada diri kita sendiri dan berkata, "Hei, lihatlah, aku ini benar, aku melakukan hal-hal yang benar." Bukan seperti itu. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Kristus. Kebenaran sebenarnya di luar kita. Tetapi karena kita dipersatukan dengan Yesus, dihubungkan oleh iman, kebenaran itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Jadi Allah membenarkan kita yang adalah orang yang berdosa karena kebenaran Yesus itu terhubung pada kita. Inilah kabar baik Injil, bahwa meskipun kita masih orang berdosa, Allah membenarkan kita. Dan Dia melakukan tepat seperti itu bukan karena Dia mengacungkan kekuasaannya semena-mena dan berkata dosa itu bukanlah masalah besar. Tetapi karena kita ini milik Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita menjadi kebenaran kita, maka Allah dapat bersikap adil dan benar dan kita dapat dibenarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.